saya Windy, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Atika MPD. Langsung saya ke video. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dengan metode pembelajaran FGD. Ibu akan membagi kelompok. Setelah itu, setiap kelompok nanti akan diskusi. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan siklus hidrologi. Halo anak-anak, di sini Ibu membawa media pembelajaran teks eksplanasi siklus hidrologi. Ibu akan menjelaskan bagaimana siklus hidrologi. Simak dengan baik ya. Apabila ada yang perlu dicatat, boleh dicatat. Jumlah air di alam ini selalu tetap dan mengikuti siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah peredaran air yang terus berlangsung dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap dalam proses evaporasi ini. Evaporasi bisa terjadi melalui air sungai, reservoir, waduk, dan air laut, maupun tanaman. Proses pengambilan air oleh akar tanaman dan penguapan dari tanaman disebut transpirasi. Uap berubah menjadi air karena perbedaan temperatur di atmosfer. Butir-butir air terjadi karena tetesan air kecil yang timbul akibat kondensasi berbenturan dengan tetesan air lainnya yang terbawa oleh gerakan udara. Adanya gravitasi menyebabkan butir air itu turun ke bumi yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Nah, Ibu lupa tidak membuat air hujannya. Jadi di sini ada air hujannya. Lalu air hujan itu turun ke bawah dan mengalami infiltrasi lagi dan terus mutar lagi, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, dan begitupun seterusnya. Dalam sistem sungai, aliran ini mulai mengalir dari sistem sungai yang kecil, ini ya, sungai kecil, dan besar, dan akhirnya menuju mulut sungai atau sering disebut estuari, yaitu tempat bertemunya sungai dan laut. Nah, ini laut gitu. Nah, untuk materi struktur ada 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, isi, dan interpretasi. Pernyataan umum berisi tentang topik yang akan dijelaskan seperti proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Bersifat ringkas, menarik, dan jelas sehingga mampu membangkitkan minat membaca. Lalu yang kedua, isi. Nah, isi ini deretan penjelasannya memuat penjabaran proses kenapa peristiwa itu terjadi. Biasa kita sebut sebab akibat. Lalu yang ketiga, interpretasi atau penutup, mengandung intisari atau kesimpulan dari kejadian atau fenomena tersebut dan bisa diberi tanggapan atau saran. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas kepada setiap kelompok. Kertas ini berisi teks eksplanasi yang Ibu jelaskan tadi. Lalu, kalian identifikasi pengertian dari teks eksplanasi dan analisis struktur dari teks eksplanasi tersebut. Setelah itu, dikumpulkan ke Ibu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.